Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 11. Nah, ini adalah video lanjutan, teman-teman, video baru mengenai pokok bahasan yang baru ya. Oke, ini adalah bab mengenai sistem koordinasi, teman-teman. Di mana bab ini memiliki 3 kajian pokok yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama, nanti kajian pertamanya mengenai sistem saraf. Yang kedua, nanti kajiannya mengenai alat indera. Dan yang ketiga, nanti kajiannya mengenai sistem endokrin, gitu ya. Dan itu dikupas tuntas di Bincang Biologi kali ini pada pokok bahasan sistem koordinasi pada manusia. Oke, kita untuk di pertemuan pertama kali ini, teman-teman, di kajian satu ini kita akan konsentrasikan terlebih dahulu untuk konsep sistem sarafnya, gitu ya. Nah, baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk di sistem saraf, teman-teman, kita akan kaji terlebih dahulu, pembukaan terlebih dahulu bahwa ketika kita berbicara suatu sistem saraf, maka respon yang terjadi di dalam tubuh kita itu seperti halnya gambar di sini, teman-teman. Contohnya misal, gitu ya. Ketika tangan seseorang dia mengenai suatu tumbuhan, misalkan dalam hal ini adalah kaktus, terkena duri. Maka reseptornya itu adalah tangan kita gitu ya, dia terangsang dengan adanya duri yang ada di tumbuhan tersebut. Nah, rangsangan tersebut otomatis teman-teman, rangsangan yang ada di tangan itu dia akan segera dialirkan ke suatu sel saraf. Dalam hal ini adalah sel saraf sensoris. Nanti ke depan kita akan bahas tuntas gitu ya. Di mana sel saraf sensoris ini dia akan membawa impuls saraf tersebut nanti ke sel-sel saraf yang disebut sebagai sel saraf interneuron. Nah, sel saraf interneuron ini dia terdapat di dalam sistem saraf pusat. Boleh nanti dia terdapat di otak, yang kedua ataupun bisa terdapat di dalam sumsum tulang belakang. Nah, dikarenakan ini adalah gerak refleks, teman-teman, maka rangsangan yang dibawa oleh sensoris tersebut dia langsung dibawa ke sel saraf interneuron. Dalam hal ini adalah ke sumsum tulang belakang. Nanti diterjemahkan di sumsum tulang belakang, respon terjemahannya nanti akan lari ke otak bahwa itu adalah suatu rangsangan yang berbahaya, maka impulsnya selanjutnya akan diteruskan ke sel saraf motoris. Nah, di sel saraf motoris ini dia akan masuk ke dalam efektor, dalam hal ini tangannya itu sendiri, dia akan menerjemahkan apa yang telah telah dibaca oleh otak kita, gitu ya. Misalkan rangsangannya berbahaya, maka tangan itu dia segera menanggapi untuk menariknya jauh-jauh dari tumbuhan tersebut. Nah, ini adalah mekanisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, artinya kesimpulan dari sebuah sistem saraf di dalam tubuh kita, teman-teman, sistem saraf tubuh kita itu dia memiliki aksi yang sangat cepat, gitu ya. Jadi aksi tanggap yang sangat cepat dan juga segera. Seperti halnya barusan itu dia kalau tidak diangkat tangannya kan bisa membahayakan. Nah, gitu ya. Yang kedua, bahwa ketika kita berbicara sistem saraf ke depan, teman-teman, dia responnya itu secara langsung, gitu ya. Selain responnya secara langsung dan dia terdistribusi menjadi lebih sempit. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini, selain responnya yang langsung, nanti distribusinya sempit itu maksudnya begini. Ketika misalkan yang kena adalah ujung jari tangan kita, maka yang akan merespon di sana itu akan merasakan secara spesifik itu ada di tangan kita, gitu kan ya. Makanya tangan kita ketika terdistribusikan lebih sensitif, maka impulsnya terjemahkan menjadi lebih apik atau lebih kita sebutnya lebih baik penerjemahannya yang mengakibatkan tangan kita cepat diangkat. Gitu ya. Itu dari distribusi yang lebih sempit. Nah, selanjutnya di dalam sistem saraf itu teman-teman bahwa pengaturannya itu dia dalam jangka pendek gitu ya. Jadi hanya terjadi saat itu saja gitu. Terus di dalam sistem saraf juga seperti halnya kalian ketahui bahwa satu sel saraf dengan sel saraf yang lain itu dia memiliki hubungan untuk menyampaikan informasi dari rangsangan ke sel saraf sensoris ke interneuron, dari interneuron ke motoris itu dia ada hubungan. Nah, hubungan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya itu dia dinamakan dengan nama sinapsis.
Nah, bagaimana impuls saraf dari satu sel saraf dia bergerak ke sel saraf yang lain, itu dia dengan bantuan suatu senyawa kimia yang disebut sebagai neurotransmitter, teman-teman. Jadi adanya neurotransmitter ini mengakibatkan satu sel saraf mampu menyampaikan informasi gitu ya, yang jelas, informasi yang memang mesti diterjemahkan dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Jadi adanya neurotransmitter ini mengakibatkan tanggap rangsangan di dalam tubuh kita itu dia sesuai dengan apa yang terkena rangsangan di dalam tubuh kita. Kalau itu bahaya, maka tanggapannya pun akan lebih cepat dibandingkan rangsangan-rangsangan yang biasa-biasa saja, gitu ya. Oke, nah itu dia konsepnya. Nah, yang kedua, teman-teman, ketika kita berbicara di dalam pokok bahasan sistem saraf ini, bahwa sistem saraf manusia itu kan memiliki dua konsep, khususnya di sistem saraf manusia ya, termasuk di hewan juga. Nanti di dalam pokok bahasannya itu nanti berdasarkan arah rangsangannya, teman-teman, atau kita sebut sebagai asal rangsangannya, maka sistem saraf pada manusia itu nanti ada yang disebut sebagai rangsangan dari luar, ada yang disebut sebagai rangsangan dari dalam tubuh. Kalau dari luar misalkan bisa rangsangannya berupa suara, cahaya, bau, panas, tekanan, yang itu ketika dia masuk ke sistem saraf kita itu akan diterjemahkan. Gitu ya. Atau terjadi misalkan rangsangannya itu dari dalam tubuh kita. Contoh apa? Rasa lapar, rasa haus, rasa nyeri, itu pun sama menjadi rangsangan yang memang mesti diterjemahkan, mesti direspon oleh tubuh kita. Gitu ya. Lewat apa? Lewat sistem saraf ini. Gitu ya. Itu dari asal rangsangannya. Yang kedua, nah kajian di dalam sistem saraf itu ada juga yang memang berdasarkan jenis rangsangannya. Nanti ada yang berkenaan dengan mekanis, ada yang berkenaan dengan fisik, ada yang berkenaan dengan kimiawi. Ini adalah jenis rangsangan yang akan direspon oleh sistem saraf kita, gitu ya. Kalau mekanis bisa sentuhan dan tekanan, fisik bisa suhu, listrik, gravitasi, cahaya juga suara, gitu ya. Dan kalau kimia nanti dari rasa, baik manis, pahit, asam, gitu ya, ataupun bau, gitu ya. Nah, hal-hal tersebut itu berdasarkan jenis rangsangannya itu bisa direspon oleh tubuh kita. Gitu ya. Bagaimana cara meresponnya? Siapa yang meresponnya? Nah, di sini kita akan membahasnya. Gitu ya. Oke. Nah, di dalam sistem saraf manusia, teman-teman, untuk merespon terhadap rangsangan yang tadi, baik asal ataupun jenisnya, di dalam tubuh kita itu ada memang sel yang berperan untuk menerima rangsangan yang kita kenal dengan nama sel saraf atau neuron. Nah, neuron kita perlu diketahui sama kalian bahwa di dalam neuron itu dia memiliki yang disebut sebagai badan sel. Ini bagian-bagian pertama, gitu ya. Nah, di dalam badan sel ini dia memiliki inti sel yang sangat dominan, gitu ya. Ini inti selnya ada satu dan besar, gitu. Terus di dalamnya ada cairan yang disebut sebagai cairan sitoplasma di dalam sel neuron ini, gitu ya. Dan di dalamnya ada butiran-butiran butiran-butiran nisel atau disebut sebagai badan nisel, gitu ya. Ini dia dari berbicaranya badan sel. Nah, butiran-butiran badan sel ini, teman-teman, dia mengandung banyak RNA, gitu ya. Jadi ketika dia banyak mengandung RNA, maka dia punya peran di dalam proses mensintesis protein atau di dalam proses pembentukan protein. Nah, nanti ada badan di dalam sel saraf ini, teman-teman, di mana badannya itu dia memiliki tonjolan yang panjang, gitu ya. Tonjolan yang panjang, ada yang tonjolan yang pendek. Kalau badan sel saraf dia membentuk tonjolan yang pendek, maka dia disebut sebagai dendrit. Maka dendrit ini dia berperan, teman-teman, meneruskan impuls dari reseptor ke badan sel. Jadi ketika ada rangsangan dari luar, ditangkap oleh dendrit dan dendrit meneruskannya kemana? Ke badan sel, gitu ya. Nah, dari dendrit dialirkan ke badan sel yang nantinya dia akan dialirkan ke juluran yang sangat panjang. Juluran yang sangat panjang ini, teman-teman, namanya adalah akson atau nerit. Nah, gitu ya. Nah, akson ataupun nerit ini, teman-teman, dia perannya menghantarkan impuls dari badan sel nanti ke efektor sampai ke ujung, gitu ya, ke akhir dari sinapsis yang nantinya akan dialirkan ke efektor. Gitu. Itu nerit, itu akson, gitu ya.
Nah, di antara nerit-nerit ini, teman-teman, ada bagian yang disebut sebagai selubung mielin. Nah, ini dia. Ada yang disebut sebagai selubung mielin. Nah, ini selubung mielinnya ada ya di menutupi akson, menutupi nerit. Nah, selaput mielin ini atau selubung mielin ini, teman-teman, dia memiliki peran melindungi nerit, gitu ya. Dia melindungi nerit dan dia berperan memberi nutrisi bagi nerit itu. Nah, gitu. Nah, selaput mielin juga dia nanti ada sel yang hidup di dalamnya. Siapa nanti yang hidup di dalam selubung mielin itu? Ada sel yang disebut sebagai sel Schwann. Ini dia nempel-nempel ya di selubung mielin. Nah, sel Schwann ini teman-teman dia sejenis neuroglia gitu ya. Jadi sejenis neuroglia yang punya perannya itu dia menyusun menyusun selubung mielin teman-teman khususnya pada akson-akson saraf tepi. Nah, jadi kalau misalkan kerusakan selubung mielin nanti bisa diperbaiki oleh sel-sel Schwann ini gitu ya. Khususnya sel Schwann ini dia menciptakan selubung mielin pada saraf tepi, teman-teman. Jadi nanti kita bahas gitu ya, hanya di saraf tepi saja. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai neurolema gitu ya, ada yang disebut sebagai nah ini dia neurolema. Oke. Nah, di bawah ini dia neurolema. Nah, neurolema ini teman-teman dia bagian dari sel Schwann. Nah, berdekatan gitu dan memang dia bagian dari sel Schwann gitu ya, nempel. Dia bagian dari sel Schwann yang menyelubungi mielin ya dan dia punya peran dalam membantu neurolema ini dia punya peran dalam membantu dalam proses regenerasi akson. Kapan? Kalau si akson itu dia rusak, maka diperbaikinya adalah oleh neurolema. Gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Terus ada bagian yang disebut sebagai nodus Rentier. Nah, nodus Rentier ini, teman-teman, dia merupakan penyempitan selubung mielin. Jadi ada bagian dari akson di mana dia tidak mengandung selubung mielin. Nah, persempitannya itu, bagian tersebut itu disebut nodus Rentier. Fungsinya buat apa? Dia perannya itu mempercepat penghantaran impuls. Gitu ya. Jadi impuls akan loncat dan jatuh pada nodus Rentier sehingga impuls bisa sampai ke pusat saraf untuk diterjemahkan secara cepat. Gitu ya. Jadi perannya seperti itu. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai sel neuroglia gitu ya. Nah, sel neuroglia itu teman-teman di sini nanti bisa diperhatikan teman-teman. Sel neuroglia ini dia merupakan sel jaringan ikat saraf. Salah satu yang berbentuk sel neuroglia itu adalah sel Schwann gitu ya. Sel Schwann itu adalah contoh dari jenis dari sel neuroglia gitu ya. Oke, itu merupakan jaringan ikat saraf gitu. Nah, seperti itu teman-teman ketika kita berbicaranya sel saraf ataupun neuron gitu ya. Nah, di sini ada ujung-ujung sel saraf namanya ada akhir sinapsis atau kita sebut sebagai akson terminal atau akson ujung akson yang nantinya menghantarkan impuls ke sel saraf yang lain yang dihubungkan oleh sinapsis gitu ya. Terus bisa diperhatikan sama teman-teman juga bahwa ketika akson kita belah maka di dalamnya ada yang disebut sebagai neurofibril, terus di dalamnya ada yang disebut sebagai aksoplasma dan di dalamnya ada yang disebut sebagai aksolemma gitu ya di dalam akson ini. Oke, baik. Itu dia berbicaranya sel saraf ataupun neuron. Nah, bisa diperhatikan sama kalian bahwa neuron tersebut di dalam tubuh kita itu bermacam-macam. Ada yang disebut sebagai neuron sensoris atau sel saraf sensorik, teman-teman. Nah, di mana sel saraf sensoris ini dia disebut juga sebagai sel saraf indera. Kenapa? Sebab dia perannya itu menerima rangsangan dari luar, gitu ya. Nah, peran utamanya selain itu peran utamanya adalah menghantarkan impuls saraf dari alat indera ketika dia sudah menerima rangsangan menuju ke mana? Menuju ke otak, teman-teman. Atau dia bisa bergerak ke sumsum tulang belakang atau dia akan bergerak ke sistem saraf pusat. Gitu ya. Jadi membawa pesan dari rangsangan tersebut dibawa ke sistem saraf pusat, bisa otak, bisa pun sumsum tulang belakang. Nah, khusus untuk sel saraf sensoris ini teman-teman, dia dendritnya itu dia berhubungan dengan indera secara langsung, misalkan di kulit gitu ya. Jadi dendritnya ini sel saraf sensoris ini dia langsung melekat pada alat indera tersebut. Guna apa? Guna lebih mudah untuk dia mendapatkan rangsangan dari luar gitu ya.
Nah, neritnya khusus pada sel saraf sensoris ini atau aksonnya, dia berhubungan dengan sel saraf yang lain. Bisa dengan sel saraf sensoris lagi atau dengan sel saraf interneuron yang ada di dalam sistem saraf pusat. Dan ciri khas dari sel saraf sensoris ini bisa diperhatikan sama teman-teman bahwa badan selnya itu dia berada di tengah-tengah antara akson. Jadi aksonnya itu bisa diperhatikan sama teman-teman gitu ya. Ada yang berarah dari dari dendrit yang agak panjang gini gitu ya. Coba perhatikan si dendritnya itu dia memiliki panjang, terus dia mengapit antara akson dengan dendrit itu diapit ada badan sel. Jadi di tengah-tengahnya ada badan sel, gitu ya. Nah, seperti ini bentuknya. Yang kedua, teman-teman, sel saraf jenis yang kedua ada yang disebut sebagai sel saraf motoris. Nah, sel saraf motoris ini teman-teman bisa diperhatikan bahwa nama lainnya adalah neuron motor, gitu ya. Namanya juga neuron motor. Makanya orang lebih banyak menyebut sel saraf motoris ini sebagai sel saraf penggerak, gitu ya. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya adalah menyampaikan perintah, teman-teman. Dari siapa perintah itu? Dari otak, gitu ya, ataupun dari sumsum tulang belakang. Jadi ketika rangsangan sudah diterjemahkan, maka dia dialirkan impuls sarafnya itu dia ke sel saraf motoris, gitu ya. Dikemanakan? Nanti akan dialirkan ke otot, teman-teman, ataupun kelenjar yang berperan sebagai efektor. Jadi efektornya itu bisa otot, bisa kelenjar, gitu ya. Nah, ciri dari sel saraf motorik ini teman-teman, dia memiliki dendrit yang berhubungan dengan nerit, gitu ya. Jadi memiliki hubungan dengan nerit, tapi neritnya nerit yang mana? Nerit yang pada dendrit atau pada neuron yang lain. Jadi si aksonnya itu dia nempel pada dendrit-dendrit pada sel saraf yang lain. Jadi di sini ada dendrit dari sel saraf yang lain yang nantinya dia bersinapsis dengan akson pada sel motorik, gitu ya. Di sini berikatannya. Nah, terus neritnya ini teman-teman atau aksonnya pada sel saraf motoris itu dia langsung juga berhubungan dengan efektor, gitu ya. Jadi bisa langsung berhubungan dengan efektor. Maaf tadi dendrit di sebelah sini ya. Dendrit dia akan berhubungan dengan akson dari sel saraf yang lain, terus aksonnya itu dia akan berhubungan dengan efektor. Jadi efektornya itu bisa otot ataupun bisa kelenjar. Jadi nempel langsung pada efektor aksonnya itu ya. Seperti itu. Dan badan sel saraf motorik ini dia si badan sel sarafnya itu biasanya dia berada pada pusat saraf gitu. Jadi pada sel-sel saraf pusat si badan selnya itu ya. Dan sel saraf motorik cirinya seperti ini teman-teman. Dia memiliki serabut yang panjang cuma satu gitu di daerah akson saja, beda dengan sensoris gitu ya, di mana dendritnya panjang, aksonnya pun panjang. Gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Kedua. Yang ketiga. Ada sel saraf yang ketiga yang disebut sebagai sel saraf interneuron. Nah, sel saraf interneuron ini teman-teman dia disebut juga sebagai sel saraf perantara atau sel saraf penghubung, gitu ya. Kenapa disebut seperti itu? Sebab sel saraf ini dia menghubungkan antara satu sel saraf, dalam hal ini adalah sensoris, dihubungkan dengan sel saraf yang lain. Dalam hal ini kita namakan dengan nama motoris, gitu ya. Jadi penghubung. Nah, sel saraf interneuron ini teman-teman dia berkutub banyak. Jadi punya kutub yang banyak atau disebut sebagai multipolar bentuknya itu, gitu ya. Yang memiliki banyak dendrit dan juga dia banyak akson. Jadi aksonnya banyak, dendritnya banyak. Nah, fungsinya buat apa? Dia perannya meneruskan rangsangan dari sel saraf sensoris, teman-teman, yang nantinya akan ke otak dan diterjemahkan yang nantinya juga dialirkan ke sel saraf motoris. Jadi penghubung, konektor gitu ya, antara sensoris dan motoris gitu. Nah, pada ujung-ujung dendrit sel saraf ini, teman-teman, itu dia ujung dendrit sel saraf yang satunya itu akan berhubungan dengan ujung nerit gitu ya, dengan sel saraf yang lain. Tentu ini betul ya. Jadi seperti halnya bisa diperhatikan, ini dendrit dia berhubungan dengan nerit. Nah, seperti itu ya, untuk menyampaikan informasi. Atau di sini dia akson, maka di yang lainnya dendrit gitu. Nah, di ujung-ujung pertemuan nerit dan dendrit, teman-teman, terdapat celah yang disebut sebagai celah sinapsis. Nah, nanti kita akan bahas gitu ya.
Jadi di antara akson dengan dendrit di sini ada celah yang berhubungan yang kita namakan sebagai sinapsis. Yang perannya adalah untuk menghantarkan impuls. Nah, bagaimana proses sinapsis ini terjadi? Nanti kita lihat di proses sinapsisnya ya. Oke. Selanjutnya, teman-teman, bahwa sel saraf konektor ataupun interneuron dia membentuk suatu impuls saraf gitu ya yang dinamakan dengan ganglion. Nah, jadi si interneuron itu dia membentuk simpul saraf. Nah, simpul sarafnya itu dinamakan dengan lebih dikenal dengan nama ganglion. Nah, gitu ya. Nah, di mana interneuron ini bisa diperhatikan sama kalian berbeda dengan sensoris dan motoris, dia tidak memiliki selubung mielin gitu kan ya, tidak memiliki sel Schwann, jadi polos. Nah, seperti ini. Gitu ya untuk tipe yang ketiga. Baik, selanjutnya teman-teman. Nah, di dalam proses sistem saraf pada manusia ini nanti perlu diperhatikan bahwa perjalanan rangsangan dari reseptor hingga ke efektor itu bisa dicontohkan seperti ini teman-teman urutannya. Nah, misalkan ada apa namanya? Ada rangsangan gitu ya. Ada rangsangan atau stimulus yang mengenai daerah tubuh kita. Rangsangan dan stimulus ini nanti dia akan masuk ke daerah reseptor saraf gitu ya. Nah, reseptor sarafnya apa? Di sini ada sel-sel saraf sensoris berarti gitu ya. Nah, dari sensoris ini nanti dia akan kemana? Dia akan lari, coba perhatikan yang warna biru ini, dia akan lari ke sel saraf pusat gitu kan ya. Jadi setelah dari sensoris, dari rangsangan tadi, dia masuk ke sel saraf pusat, bisa ke otak atau bisa ke sumsum tulang belakang. Nanti di otak dia akan dialirkan, diterjemahkan yang nantinya masuk ke sel saraf motoris. Nah, dari motoris ini nanti akan masuk ke efektor. Efektornya bisa otot, bisa kelenjar, gitu kan ya. Yang nantinya otot ataupun kelenjar bisa melakukan sebuah aksi ataupun sebuah respon, gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman bahwa dari sensoris kan tadi sudah ya ke interneuron, dari interneuron berarti sudah diterjemahkan akan masuk ke motoris untuk selanjutnya dialirkan ke efektor gitu ya. Oke, seperti itu. Nanti bergerak si ototnya ataupun si kelenjarnya sesuai perintah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kerjanya bisa sesederhana ini kalau kita terangkan sederhana gitu ya. Namun yang terjadi di dalam tubuh kita tentu sangat rumit gitu, tidak sederhana yang seperti ini saya bicarakan. Nah, selanjutnya teman-teman, nah mekanisme yang lebih spesifik lagi di dalam penjalaran sebuah impuls saraf, teman-teman, bahwa impuls itu dia akan menjalar melalui sel-sel saraf. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi impuls ini berjalan di antara sel-sel saraf? Nanti ada yang mempengaruhinya yang pertama, teman-teman, yaitu yang mempengaruhinya itu yang pertama adalah selaput mielin. Nah, selaput mielin ini, teman-teman, saat terjadinya depolarisasi, oke, nanti bisa diperhatikan sama teman-teman. Ketika dia terjadi depolarisasi gitu ya, di mana rangsangan dia sudah mulai dialirkan, maka depolarisasinya itu hanya terjadi pada nodus Ranvier. Nah, bisa diperhatikan teman-teman, ini depolarisasi misalkan ketika impuls dialirkan secara cepat, dia akan loncat dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier yang lain. Nah, adanya selaput mielin mengakibatkan terbentuk sebuah nodus Ranvier yang nantinya teman-teman gunanya adalah untuk mempercepat rangsangan. Jadi khusus pada sel saraf yang tidak memiliki selaput mielin, maka otomatis nodus Ranviernya pun tidak ada. Ketika nodus Ranviernya tidak ada, maka di situ tidak akan pernah terjadi yang dinamakan sebagai lompatan potensial aksi, gitu ya, yang tujuannya adalah untuk mempercepat reaksi, gitu. Berarti di situ berjalan dengan lambat kalau tidak ada nodus Ranviernya ya. Nah, jadi selaput mielin sangat berpengaruh. Yang kedua yang berpengaruh itu adalah diameter dari serabut saraf itu sendiri. Jadi semakin besar diameter serabut saraf, maka semakin cepat rambatan impuls sarafnya. Jadi semakin besar semakin cepat. Gitu ya. Itu yang mempengaruhinya. Nah, selanjutnya teman-teman bahwa di dalam sistem saraf, mekanisme impuls saraf di dalam tubuh kita itu teman-teman bahwa impuls saraf itu dia dapat mengalir melalui serabut saraf tentunya gitu kan ya. Nah, ketika dia mengalir melalui serabut saraf,
Maka dengan adanya perbedaan potensial listrik gitu antara bagian luar dan bagian dalam di dalam serabut mengakibatkan terjadi suatu konsep yang disebut sebagai polarisasi dan depolarisasi gitu ya. Jadi adanya perbedaan potensial listrik itu mengakibatkan ada yang disebut sebagai polarisasi dan ada yang disebut sebagai depolarisasi gitu ya. Nah, bisa diperhatikan sama kalian, di dalam grafik ini bisa diperhatikan bahwa dalam keadaan istirahat, impuls saraf dia tidak menerima sesuatu. Tapi ketika dia dikasih impuls listrik atau input atau reseptor atau rangsangan dari luar, maka terjadi loncatan naik ke minus 40 dari minus 60 kan ya. Naik ke minus 40. Dan ini menyebabkan depolarisasi akson, menyebabkan terjadinya potensial aksi, teman-teman. Nah, ketika terjadi potensial aksi, maka di situ yang nantinya akan mengakibatkan impuls saraf menjadi menjalar. Nah, menjalarnya impuls saraf dia mengakibatkan mendapatkan suatu grafik yang tinggi ini, gitu ya, yang disebut sebagai polarisasi positif. Ini mengakibatkan polarisasi positif. Nah, setelah impulsnya habis, setelah impulsnya dijalarkan, maka terjadi penurunan kembali. Ini adalah setelah potensial aksi di mana dia akan menuju ke fase istirahat lagi. Gitu ya. Itu adalah mekanisme jalannya impuls kalau kita gambarkan berupa grafik seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bahwa di dalam sistem saraf, impuls saraf itu bisa diperhatikan depolarisasi dan polarisasinya. Kita akan lihat nih. Apabila impuls telah melewati teman-teman, jadi impulsnya itu dia telah lewat, jadi si impulsnya sudah bergerak ke arah depan. Sementara waktu, jadi ketika apabila impuls dia telah lewat nih menjalar, contoh misalkan dalam keadaan potensial istirahat bisa diperhatikan sama teman-teman bahwa di luar sel, di luar akson itu dia bermuatan positif. Sedangkan di dalam akson dia bermuatan positif, namun coba perhatikan sama kalian dikarenakan positifnya sedikit, maka muatannya itu dia jadi negatif. Jadi lebih negatif dibandingkan muatan yang ada di luar. Yang ada di luar itu kan positif, gitu ya. Tetapi ketika ada potensial aksi, apa yang terjadi mengakibatkan teman-teman coba diperhatikan di luar menjadi lebih negatif. Kenapa? Sebab positif natriumnya lebih sedikit. Pada masuk dia ke akson yang mengakibatkan di dalam akson dia banyak mengandung ion-ion positif yang mengakibatkan terjadinya depolarisasi. Ini adalah adanya potensial aksi yang mengakibatkan di dalam akson menjadi positif. Itu namanya depolarisasi nih ya. Nah, apabila impuls dia telah lewat, maka sementara waktu serabut saraf itu dia tidak dapat dilalui dulu. Gitu ya. Nah, tidak dapat dilaluinya itu dia sedang mengalami fase yang disebut sebagai repolarisasi, di mana dia kembali lagi ke posisi semula, di mana di luar bermuatan positif dan di dalam bermuatan negatif. Jadi di dalam akson negatif, di luar dia bermuatan positif. Jadi ion-ion kalsium gitu ya, dia keluar mengakibatkan di luar menjadi lebih positif. Nah, selanjutnya ketika dalam keadaan seperti itu teman-teman dia akan kembali kalau sudah terjadi repolarisasi maka dia akan kembali ke fase istirahat. Di mana fase istirahat itu di daerah aksonnya itu dia memiliki muatan negatif. Gitu ya. Dan dia memiliki muatan negatif di mana natrium di dalam akson akan keluar sedangkan kalium di luar akan masuk ke daerah dalam. Jadi seperti semula lagi, seperti ini lagi. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia tidak dapat dilalui, teman-teman, setelah impuls terlewati, nanti tidak dapat dilalui untuk sementara tentunya, gitu ya. Nah, perubahan dari potensial kerja menjadi potensial istirahat seperti ini, teman-teman. Ini potensial kerja depolarisasi, terus siap beristirahat dan kembali ke istirahat, gitu ya. Nah, di sini dia tidak bisa lagi menerima impuls. Saat itu dia tidak bisa menerima impuls dulu. Sebab harus diselesaikan ke fase awal lagi. Baru dia bisa menerima impuls lagi. Nah, diperlukan waktu kapan? Jadi diperlukan waktu kira-kira 1/500 sampai 1/1000 detik gitu ya. Untuk memulihkan dari dia potensial istirahat, depolarisasi, repolarisasi, dan kembali ke potensial istirahat.
jadi memerlukan 1/500 sampai 1/1000 detik gitu ya untuk memulihkan kembali di dalam impuls saraf. Jadi cepat banget gitu ya, 1/1000 berapa itu ya? Atau 1/500. Jadi sangat-sangat cepat. Itu. Nah, selanjutnya teman-teman masih berkenaan dengan mekanisme jalannya impuls. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam ujung dari satu sel saraf dengan sel saraf yang lain itu kan memiliki suatu hubungan untuk menyampaikan impuls dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Nah, hubungannya tersebut itu dinamakan dengan nama sinapsis, teman-teman, gitu ya. Namanya adalah sinapsis. Nah, sinapsis ini perlu diketahui bahwa dia itu merupakan titik temu antara ujung nerit atau akson, teman-teman, dari satu neuron dengan ujung dendrit dengan neuron yang lainnya. Jadi hubungannya seperti itu dinamakan sebagai sinapsis. Nah, di ujung-ujung nerit dia ada pembengkakan, teman-teman. Dia membentuk sebuah bonggol sinapsis yang disebut sebagai synaptic knob, gitu ya, yang disebut sebagai synaptic knob. Nah, bonggol sinapsis ini dia mengandung banyak sekali mitokondria dan gelembung-gelembung sinapsis. Apa isinya gelembung-gelembung ini? Nah, ini gelembung itu nama lainnya adalah vesikel sinapsis gitu ya. Nah, gelembung-gelembung ini dia berisi yang tadi kita bahas, yaitu neurotransmitter gitu ya, di dalam gelembung-gelembung sinapsis ini. Nah, neurotransmitter ini dia perannya sangat penting khususnya di dalam hal merambatkan impuls sel saraf gitu ya. Jadi merambatkan impuls saraf ke sel saraf yang lainnya, menyampaikan pesan dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain supaya impulsnya itu dia disampaikan pada sel saraf yang lain. Adanya sinapsis ini memudahkan pesan disampaikan ke sel saraf yang lain, gitu ya. Nah, neurotransmitter di dalam tubuh kita itu macam-macam. Ada dalam bentuk asetilkolin. Kalau ini dia terdapat pada hubungan antara sinapsis di seluruh tubuh paling banyak. Terus ada noradrenalin, kalau ini dia hanya terdapat pada sistem saraf simpatik. Terus ada dopamin, kalau dopamin dia hanya terdapat di otak. Juga ada serotonin, serotonin juga dia hanya terdapat di daerah otak saja. Itu adalah jenis-jenis neurotransmitter, gitu ya. Nah, ini dia hubungannya teman-teman, ini yang disebut sebagai prasinap. Nah, berarti yang hubungan yang lainnya dia disebut sebagai postsinap. Misalkan kalau ini dia ujung akson, berarti ini ada ujung akson itu berarti prasinap, berarti dendrit di sini yang menerima dari sel saraf yang lain itu dia disebut sebagai postsinaps. Di sini ada celah. Nah, celah inilah yang digunakan oleh neurotransmitter untuk meneruskan impuls saraf dari sel saraf yang satu ke sel saraf yang lain dengan bantuan neurotransmitter. Ya, nah kita bahas nih bagaimana prosesnya begini teman-teman. Nah, di dalam sinapsis perlu diketahui bahwa penjalanan impuls terjadi seperti ini, teman-teman. Kita akan lihat. Jadi yang pertama, ketika impuls saraf dia sampai pada bonggol sinapsis, yaitu pada bonggol sinapsis itu di sini ya. Jadi ketika impuls saraf dari badan sel, dari dendrit ke badan sel, lalu ke akson, lalu dia sampai ke bonggol sinapsis, maka gelembung-gelembung sinapsis ini atau disebut sebagai vesikel sinapsis ini teman-teman, dia akan bergerak mendekati membran-membran prasinap. Ini kan disebutnya prasinap ya. Jadi dia akan mendekati membran-membran prasinap. Dia bergerak ke depan. Nah, gitu ya. Jadi dia bergerak. Nah, kapan dia bergeraknya? Jadi ketika impuls sarafnya itu dia sudah menuju bonggol sinapsis. Nah, yang pertama, impuls saraf yang sudah menuju bonggol sinapsis itu dia merangsang kalsium dari luar untuk masuk ke arah dalam, ke prasinap. Ketika dia masuk ke prasinap ini, dia merangsang vesikel-vesikel yang ada di tengah, dia untuk bergerak ke membran-membran prasinap ini. Nah, itu yang pertama, gitu ya. Untuk siap melepaskan apa? Untuk siap melepaskan neurotransmitternya. Sebab di dalam vesikel ini teman-teman dia banyak mengandung neurotransmitter, gitu ya. Yang kedua, nah impuls saraf yang dibawa oleh neurotransmitter yang ketika dia sudah dikeluarkan, ini dia dieksositosiskan gitu ya, dikeluarkan neurotransmitternya. Nanti neurotransmitternya itu dia akan menyeberang ke celah-celah sinapsis. Menuju kemana? Menuju ke postsinap, teman-teman. Dia akan bergerak maju ke
possinap. Tetapi untuk dia bisa masuknya itu bagaimana? Oke ya, sebetulnya mah bukan neurotransmitternya yang akan masuk, tapi neurotransmitter itu membantu nanti natrium, ini yang warna kuning itu natrium, membantu natrium dari celah sinap supaya masuk ke dalam possinap. Nah, dengan bantuan neurotransmitter ini. Jadi ketika setelah berada di celah sinap, maka zat-zat neurotransmitter ini dia akan melekatkan, dia akan menempelkan dirinya pada kanal-kanal ion, teman-teman. Ya, gitu ya, kanal-kanal ion. Nanti kanal ion ini dia akan teraktivasi, akibatnya dia membuka. Membukanya kanal-kanal ion ini diakibatkan ditempeli oleh neurotransmitter, mengakibatkan natrium-natrium dari celah sinap masuk ke dalam possinap. Gitu. Nah, masuknya natrium ke dalam possinap, nah itu yang kita namakan sebagai proses yang disebut sebagai depolarisasi, di mana di daerah akson sekarang menjadi bermuatan positif. Gitu ya, terjadi potensial aksi di situ. Begitu teman-teman, ini adalah proses penyampaian impuls dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Jadi neurotransmitter ini adalah berperan untuk membuka kanal-kanal di dalam possinap supaya natrium di dalam celah sinap masuk ke dalam possinap. Masuknya natrium menandakan bahwa impuls saraf sudah disampaikan. Gitu ya, gampang kan ya? Ini adalah mekanisme kerja di mana mekanisme jalan impuls di dalam sinapsis. Kalau natriumnya sudah masuk, teman-teman, nanti untuk dia kembali lagi bagaimana supaya menetralisirnya. Tadi kan si kanal-kanalnya itu kan harus ditutup lagi. Bagaimana cara menutup kanal-kanal ion ini? Nanti si asetilkolin itu akan dipecah gitu ya oleh asetilkolinesterase, teman-teman, oleh enzim asetilkolinesterase, mengakibatkan dia lepas dari kanal-kanal ion, akibatnya kanal ion tertutup kembali gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah berbicaranya hubungan antara di celah sinapsis. Itu pokok bahasan yang kedua ya. Nah, di pokok bahasan yang ketiga, teman-teman, mengenai sistem saraf ini ada yang disebut sebuah ketika impuls sarafnya sudah sampai misalkan ke efektor tadi ya, lewat sinapsis-sinapsis, maka nanti si efektornya itu bisa bergerak. Nah, geraknya itu bagaimana? Bisa gerak biasa, bisa gerak refleks gitu ya. Nah, kalau dia gerak biasa atau gerak sadar, teman-teman, maka gerakannya itu pasti dilakukan secara sadar. Kalian mengetahui apa yang mau dilakukan, misalkan ketika makan, berjalan, gitu ya. Sedangkan ketika kalian melakukan sebuah gerakan di mana gerakannya berupa refleks, maka tentu dia dilakukan tanpa sadar, gitu ya. Di mana mekanisme itu biasanya dia punya tujuan di dalam proses mempertahankan tubuh. Jadi gerak-gerak refleks itu dia punya tujuan khas. Salah satunya adalah mekanisme pertahanan tubuh gitu ya, mempertahankan tubuh biasanya. Nah, prosesnya ini dia lebih cepat daripada gerak sadar sebab dikarenakan dia mempertahankan dari sesuatu gitu ya, dalam hal ini berbahaya misalkan. Makanya responnya biasanya lebih cepat. Bisa jadi berkedip kalau ada debu gitu ya, bernapas ketika kekurangan oksigen dalam tubuh gitu. Dalam keadaan-keadaan darurat berarti ya refleks itu. Nah, selanjutnya gerak refleks, teman-teman, ketika kita perhatikan sebuah gerak refleks, maka berdasarkan letak saraf penghubungnya, nanti ada yang disebut sebagai refleks otak. Nah, ini saraf penghubungnya berarti dia terletak di mana? Di otak. Contohnya gerak kapan? Misalkan ketika refleks pupil dia membesar atau mengecil gitu ya, itu dia gerak refleks. Namun refleksnya dikendalikan oleh otak, berarti dikendalikan oleh otak, jadi ada sadarnya di situ gitu ya. Nah, sedangkan refleks yang umum dilakukan itu misalkan refleks sumsum tulang belakang atau refleks oleh STB. Nah, ini adalah saraf penghubungnya tentu berarti dia terletak di sumsum tulang belakang. Contoh misalkan ketika refleks pada lutut kalian ditakol gitu ya atau dipukul, itu tanpa kalian ada sadarnya untuk menggerakkan kaki itu tidak kalian kehendaki. Makanya dia refleksnya disebut sebagai refleks STB, sumsum tulang belakang gitu ya. Sebab tidak ada keinginan untuk kamu menggerakkan itu tapi bergerak. Seperti itu ya, beda dengan pupil. Kalau pupil itu kan bisa membesar mengecil sebab kita kan sambil menyadari melihat sesuatu gitu ya. Cahayanya terlalu banyak maka dia mengecil, terlalu besar
terlalu sedikit maka membesar gitu ya, sampai kalian responnya adalah respon dari otak. Beda kan ya, seperti itu. Nah, berbicara gerak sadar dan gerak refleks barusan, teman-teman, maka ketika kalian berbicaranya gerak biasa, maka tadi sudah disebutkan aliran rangsangannya itu mulai dari rangsangan, saraf sensorik, nanti ke saraf konektornya itu dia terletak di otak, nanti dia masuk ke motorik lalu digerakkan yang tadi gitu ya. Contohnya misalkan kalian misalkan melihat sesuatu misalkan di mata yang membahayakan gitu ya. Terus nanti sensornya itu dia rangsangan tersebut akan dialirkan oleh sel saraf sensoris ke otak. Di otak diterjemahkan, oh itu yang kamu lihat itu misalkan ada gogok, ada anjing gitu ya. Nah, maka diterjemahkan oleh otak, ayo harus lari. Maka disampaikan ke saraf interneuron yang nantinya ke motor. Di motor misalkan dia akan lari ke efektor. Efektornya berupa otot yang ada di kaki. Nanti kalian lari cepat gitu ya, sebab takut dikejar oleh anjing misalkan gitu ya. Seperti itu alirannya. Namun ketika misalkan berbicara gerak lepek yang melibatkan sumsum tulang belakang, teman-teman, maka sama rangsangan, sensoris, saraf konektornya namun dia berada di STB, lalu ke motoris, namun dia akan bergerak seperti tadi. Misalkan dipukul daerah patella atau tempurung lutut, lalu akan dialirkan ke saraf sensoris, lalu ke ganglion akar dorsal yang ada di sumsum tulang belakang. Di situ akan diterjemahkan lalu ke saraf interneuron, dari interneuron nanti ke motorik hal ini dalam ke otot gitu ya. Nanti dia otot akan menggerakkan daerah kaki gitu. Nanti dia seolah-olah dia menendang gitu ya. Tapi nendangnya itu tanpa dikehendaki oleh kalian kan? Seperti itu ya. Itu dia gerak refleks yang melibatkan saraf konektornya ada di STB, ada di sumsum tulang belakang. Oke, itu dia teman-teman. Itu berkenaan dengan geraknya. Dari sel saraf ke sinapsis ke geraknya. Lalu siapa sih yang mengendalikan gerak? Tadi kan sudah kita bahas. Ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi. Nah, jadi yang akan kita bahas teman-teman. Jadi di video ini saya cukupkan dulu sekian ya. Jadi pembahasannya mulai dari pembuka, kenapa terjadi sistem saraf dalam tubuh kita, terus jenis-jenis sel saraf kita sudah bahas, bagaimana sinapsis terjadi, depolarisasi, polarisasi, terus istirahat kembali. Terus ketika itu dia akan merespon berupa gerakan, bisa gerakan biasa dan gerakan refleks. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Nanti gerak itu dikendalikan kan bisa oleh otak, bisa oleh sumsum tulang belakang. Nah, bagaimana kerja dari otak dan sumsum tulang belakang itu? Nanti saya bahas di pokok bahasan yang keempat ya. Di pokok bahasan keempat di video yang kedua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.